गैस की बात आ रही है। मैं जानता था तुम लोग। Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. SLMTTV kembali hadir menemani waktu santai sahabat semua. Terima kasih sahabat semua sudah setia bersama SLMTTV menyimak alur cerita film-film pilihan. Semoga sahabat semua selalu dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini SLMTTV akan membahas alur cerita film berjudul Middle Class Abayi atau MCA. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda pemalas yang manja yang harus tinggal bersama kakak iparnya. Ia kemudian dididik menjadi mandiri oleh kakak iparnya tersebut. Cerita menjadi semakin menarik kala pemuda ini harus menyelamatkan kakak iparnya dari para penjahat yang ingin membunuhnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Muna adalah pemuda yang pemalas, hanya ingin bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan dan pekerjaan. Ia selalu menghabiskan waktunya berpesta dengan teman-teman sebayanya. Muna tinggal bersama dengan pamannya. Minggu pagi ini Muna diminta pamannya untuk menemui sang kakek di daerah Vapi yang sudah lama tidak Muna jumpai. Di sepanjang perjalanan, Muna teringat bagaimana sosok kakak yang sangat bertanggung jawab terhadap dirinya setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Namun setelah kakaknya memutuskan untuk menikah, perhatian kakak kepada Muna berkurang drastis. Ia selalu dinomorduakan oleh kakaknya. Hal ini membuat Muna sedikit cemburu. Maka ia memutuskan meninggalkan keluarga kakaknya untuk tinggal bersama Paman Mahes di New Delhi. Sampai di rumah sang kakak, Muna berharap akan disambut pelukan hangat seperti dulu. Namun sang kakak tidak melakukan itu. Ia hanya bertanya kabar Muna. Setelah makan malam, kakak Muna menceritakan tujuannya dipanggil. Kakak Muna meminta Muna untuk menemani kakak iparnya yang pindah ke kantor baru dan menempati rumah dinas yang ada di sana. Sementara kakak Muna datang mengunjungi mereka karena pekerjaan di Vapi tidak bisa ia tinggalkan. Dengan sedikit kesal, Muna menuruti permintaan kakaknya untuk membantu dan menemani kakak iparnya Jyoti di kota baru itu. Jyoti mendidik Muna agar lebih mandiri dan bertanggung jawab kepada hidupnya. Suatu hari, Muna bertemu dengan seorang gadis aneh di halte bus yang tiba-tiba mengatakan cinta kepada Pandu dan ingin menikah dengan Pandu. Karena penasaran, Muna menunggu gadis itu datang kembali ke halte bis. Dan akhirnya, ia bisa menemukannya kembali. Mereka berkenalan dan bertukar nomor telepon. Akhirnya, Muna tahu identitas diri sang gadis yang bernama Pallavi. Ia tinggal di asrama dan sedang berkuliah di kota tersebut. Adik perempuan dan ayah Jyoti datang mengunjungi Jyoti. Mereka ingin Jyoti tinggal bersama adiknya daripada adiknya harus tinggal di asrama. Akhirnya Jyoti mau menerima adiknya tinggal bersama mereka. Mengetahui itu, Muna semakin tidak menyukai Jyoti. Karena Jyoti mengatakan bahwa adiknya bernama Chenny akan tinggal bersama dengan Muna. Pallavi yang menyadari akan tinggal bersama Muna merasa senang. Namun, tidak berani mengatakan langsung kepada Muna. Ia ingin sedikit mengerjai Muna. Jyoti memberi tugas Muna untuk mengantar jemput Chenny selama kuliah. Walau kesal, ia tetap melaksanakan tugas dari kakak iparnya. Lama-kelamaan, Muna mengetahui bahwa Pallavi adalah adik Jyoti yang biasa dipanggil dengan Chenny. Muna bahagia karena setiap hari bisa melihat pujaan hatinya. Namun, keesokan harinya, Muna tidak menemukan Pallavi. Jyoti mengatakan bahwa ia memulangkan Pallavi ke kampung agar tidak membuang waktu berpacaran dengan seorang pengangguran. Muna menjadi bertambah kesal melihat perlakuan kakak iparnya terhadapnya. Saat Paman Mahes mengunjunginya, Muna ingin ikut kembali ke New Delhi. Jyoti bekerja di bagian pajak kendaraan dan sering terjun ke lapangan bersama anak buahnya. Hingga ia menemukan hal yang janggal di sebuah bus. Karena bus tersebut tidak memiliki surat menyurat yang lengkap, tidak pernah membayar pajak, dan keamanan di bus itu untuk penumpang sangat minim. Supir yang dimintai keterangan mengatakan bahwa ini adalah bus dari salah satu Ziv Sakti Travels dan pemiliknya adalah Ziva. Namun, Jyoti tidak memedulikan si pemilik armada bus. Ia malah menantang agar pemilik armada menemuinya di kantor dan bus-bus ditahan di kantor Jyoti.
Di kantornya, Jyoti memeriksa berkas Shiv Shakti Travels dan membaca latar belakang Shiva, pemilik Shiv Shakti Travels. Shiva ternyata adalah seorang pemuda yang arogan dan pemarah. Bahkan di usianya 12 tahun, ia sudah membunuh temannya saat ia kalah dalam permainan kriket. Hingga Shiva dipenjara di usianya yang sangat muda. Namun hukuman tersebut tidak membuat Shiva lebih menghargai hidup dan nyawa orang lain. Malah ia semakin semena-mena. Apalagi setelah tahu Shiva mewarisi Shiv Shakti Travels dari ayahnya. Ia lebih semena-mena. Ia hanya mau keuntungan berlipat ganda tapi tidak mau memperbaiki kualitas dan keselamatan armada bus-bus miliknya. Pernah suatu ketika satu bus terbakar habis menewaskan 40 orang penumpang. Pintu belakang bus tidak dapat terbuka dan mengakibatkan semua penumpang tidak ada yang selamat. Tapi Shiva tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia malah membunuh salah satu saksi yang mengetahui kecurangannya di Shiv Shakti Travels. Shiva juga membakar bukti-bukti hingga polisi tidak dapat menangkapnya. Muna yang mengantar pamannya mengatakan maksudnya untuk kembali tinggal bersama paman dan bibinya di New Delhi. Ia mengatakan kakak iparnya sangat jahat kepadanya, selalu memperlakukannya dengan buruk, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seorang diri, bahkan yang lebih membuat Muna kesal kepada Jyoti, ia memulangkan adiknya ke desa, padahal Muna sangat ingin menikah dengan Pallavi. Pamannya yang mendengar keluh kesah Muna hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa Jyoti melakukan itu semua demi kebaikan Muna. Jyoti mendidik Muna agar lebih memiliki tanggung jawab atas hidupnya. Jyoti bahkan tidak menjauhkan Pallavi dari Muna. Bahkan Jyoti mau menikahkan Pallavi dengan Muna. Namun semua harus dipersiapkan dan Muna harus memiliki masa depan yang baik sehingga tidak membuat keluarganya nanti menjadi malu. Karena selama ini kakak kandung Muna selalu memanjakan Muna. Jadi Jyoti ingin mengubahnya sedikit demi sedikit. Jyoti menganggap Muna lebih dari sekadar adik ipar. Namun sudah seperti anaknya sendiri. Mata Muna berkaca-kaca mendengar penjelasan pamannya. Saat sedang memeriksa pekerjaannya, Jyoti didatangi oleh Shiva. Jyoti meminta Shiva membayar semua pajak armada busnya di Travel Shiv Shakti dan memperbaiki semua bus yang beroperasi. Namun Shiva menantang Jyoti. Ia tidak akan melakukan seperti yang diminta oleh Jyoti. Karena kesal, Jyoti meninggalkan Shiva sendirian di ruangannya. Namun Shiva berusaha mengejarnya dan menodongkan pistol ke kepala Jyoti. Saat Shiva menodongkan pistolnya ke arah Jyoti, tiba-tiba Muna datang dan menghalangi pistol dengan tubuhnya. Shiva menarik Muna hingga terpental ke belakang. Shiva mengancam akan membunuh Jyoti. Mendengar itu, Muna menghajar semua anak buah Shiva hingga tak berdaya. Bahkan Muna melindungi Jyoti tidak seperti biasanya. Jyoti mengajak Muna menemui Shiva untuk meminta maaf atas kejadian di kantornya. Muna terpaksa menurutinya. Jyoti mengatakan semoga tidak ada dendam. Jyoti dan Muna meninggalkan rumah Shiva. Namun Muna berpura-pura kuncinya tertinggal di rumah Shiva, maka ia masuk kembali ke rumah Shiva. Muna mendengar rencana Shiva yang akan menghabisi Jyoti beserta Muna. Tanpa sepengetahuan Jyoti, Muna membuat perjanjian untuk melindungi Jyoti. Jika dalam waktu 10 hari Jyoti masih selamat, maka Muna akan memenangkan pertaruhan tersebut. Ayah Jyoti tidak menyetujui hubungan antara Pallavi dan juga Muna. Ia mengatakan Muna bukan anak laki-laki yang baik, karena ia tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak cocok dengan Pallavi. Malam harinya, anak buah Shiva menyelinap diam-diam ke rumah Jyoti. Mereka mematikan saklar listrik sehingga rumah menjadi gelap. Mereka mulai mencari keberadaan kamar Jyoti. Sampai akhirnya mereka menemukan kamar Jyoti dan saat mereka berusaha membuka pintu kamar Jyoti, Muna datang membawa tabung gas yang terbuka dan sekotak korek. Muna mengancam akan membakar anak buah Shiva hidup-hidup, hingga mereka ketakutan dan memutuskan untuk keluar dari rumah Jyoti. Subbu adalah salah satu anak buah Shiva melaporkan kepada Shiva bahwa mereka gagal membunuh Jyoti. Shiva meminta agar memperketat penjagaan Jyoti, agar jika Muna tidak ada di dekat Jyoti, mereka dengan mudah dapat membunuh Jyoti. Jyoti kemudian mengajak Muna untuk menemui kepala HRD perusahaan IT. Ia ingin Muna bekerja di kantor tersebut. Dan Jyoti telah memberikan banyak uang jaminan. Namun Muna tidak mau bekerja jika mengeluarkan uang.
Kepala HRD menjelaskan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Muna bisa melewati masa training. Jyoti meminta Muna menandatangani kontrak. Akhirnya mau tidak mau ia menuruti Jyoti. Selama ia bekerja, ia meminta teman-temannya untuk selalu mengawasi kakak iparnya saat di kantor dan melaporkan kepada Muna jika kakak iparnya keluar dari kantor. Muna ingin memberikan kejutan di hari ulang tahun pernikahan Jyoti dan kakak laki-lakinya. Ia ingin Jyoti datang menemui kakak laki-lakinya. Ia telah menyiapkan semua persiapannya, tapi mereka tidak menduga bahwa kakak laki-lakinya malah mendatangi mereka. Akhirnya mereka merayakan ulang tahun pernikahan dengan berkumpul bersama-sama. Saat Muna mengantar kakaknya ke stasiun untuk kembali, ia mengatakan bahwa ia kini bangga terhadap Muna yang sudah banyak berubah. Dan ia mengatakan sangat bahagia melihat perubahan yang dilakukan oleh Muna. Namun, Muna mengatakan bahwa ia sangat bahagia karena kakaknya membawakan Dewi yang bisa membimbing Muna. Saat Muna sedang mengawasi Jyoti, tiba-tiba Pallavi menelpon mengatakan ia tengah disandera oleh anak buah Shiva. Dengan cepat, Muna mengendarai sepeda motornya menuju tempat Pallavi. Namun saat Muna tiba di tempat tersebut, anak buah Shiva meninggalkannya begitu saja. Shiva menelpon Muna mengatakan ia akan membunuh Jyoti saat Muna tidak ada. Muna berlari meninggalkan Pallavi begitu saja. Ia melihat sepeda motornya telah dibakar. Tanpa pikir panjang, Muna langsung berlari menuju kantor Jyoti. Di tengah perjalanan, Muna mempunyai ide untuk mengendarai mobil polisi yang terparkir kemudian menggunakan radio kontrol dan meminta polisi patroli lainnya menuju ke kantor Jyoti. Muna mengatakan bahwa Shiva dan anak buahnya mengancam Jyoti akan membunuhnya. Setelah Shiva tiba di kantor Jyoti, ia melihat beberapa mobil polisi mengepungnya. Kemudian, ia melihat Muna ada di antara polisi-polisi tersebut. Shiva akhirnya dibawa oleh polisi meninggalkan tempat itu. Pallavi kemudian datang mengatakan kekecewaannya kepada Muna karena meninggalkannya begitu saja. Namun, Muna mengatakan ada beberapa alasan, karena Muna pun tidak menceritakan tentang perjanjian pada Jyoti. Lagi-lagi, Shiva membuat jebakan agar Muna menjauh dari Jyoti. Ia dijebak dan dikurung di sebuah gudang tua. Kemudian Shiva menuju kantor Jyoti untuk membunuhnya. Namun saat mencoba untuk keluar dari gudang tersebut, Muna malah menemukan sebuah handphone yang terdapat rekaman pembunuhan yang dilakukan Shiva kepada seorang saksi kebakaran pada bus. Shiva kemudian langsung menuju ruangan Jyoti, namun ia tidak ada di tempat. Shiva keluar menuju mobilnya ingin mencari Jyoti. Ia melihat berita di televisi yang memberitakan tentang video pembunuhan yang dilakukan oleh dirinya. Shiva pun terkejut ketika video itu tersebar luas ke sosial media. Dalam sekejap berita itu telah banyak dibagikan akun-akun di Facebook dan juga Twitter, membuat polisi langsung menangkapnya. Saat Shiva ditangkap, ia melihat Muna di antara para polisi. Namun Shiva tetap dengan sifat sombongnya. Muna akhirnya menjelaskan semuanya kepada Pallavi setelah Shiva masuk penjara. Karena melindungi dan mengawasi Jyoti membuat Muna sering meninggalkan kantor, membuat Jyoti sangat marah dan menampar Muna. Ia juga tidak mau melihat wajah Muna lagi. Muna sangat sedih dan ia menceritakan kepada kakaknya, lalu memintanya datang ke kota Muna. Tanpa diduga, Shiva dan anak buahnya mendatangi rumah Jyoti dan menghajar kakaknya Muna hingga pingsan. Setelah menemukan Jyoti, Shiva memukulnya hingga kepala Jyoti membentur tembok lalu pingsan. Shiva menarik tubuh Jyoti dan membawanya masuk ke dalam mobil. Shiva menelpon Muna mengatakan kakak iparnya ada di tangannya. Muna langsung datang ke rumah Shiva dan bertanya di mana kakak iparnya. Namun Shiva mengatakan ia menyembunyikan Jyoti di suatu tempat yang sangat sulit untuk Jyoti bertahan hidup. Shiva bukan mengatakan di mana keberadaan Jyoti, namun justru malah menodongkan pistol ke kepalanya. Muna mendorong Shiva agar pistolnya terjatuh. Namun sayang, itu malah mengakibatkan pelatuk pistol Shiva terlepas dan mengenai kepala Shiva hingga mengakibatkan kepala Shiva mengeluarkan banyak darah. Muna segera membawa Shiva ke rumah sakit. Ia menunggu beberapa lama hingga Shiva bisa sadar, namun seorang dokter mengatakan Shiva mengalami koma. Muna dan teman-temannya mencari ke semua tempat yang ada di kota tersebut. Gudang-gudang tua, sungai, dan hutan mereka datangi, namun semua sia-sia karena Jyoti belum juga ditemukan. Muna mendapat berita Shiva sadar dari komanya. Dengan cepat, ia mendatangi rumah sakit sambil membawa sebilah besi. Namun dokter mengatakan bahwa Shiva hilang ingatan.
Ibu Siva memohon agar mengampuni Siva. Muna menangis menyesali diri yang belum berhasil menemukan kakak iparnya. Hingga Pallavi menyemangatinya dan berkata bahwa hanya Muna yang bisa mengetahui tempat di mana Jyoti disembunyikan. Muna berkonsentrasi menelaah kata-kata yang terucap dari Siva. Kemudian ia menemukan petunjuk dari kata-kata tersebut. Ia mulai mencari bus yang selama ini dipermasalahkan. Akhirnya Muna menemukan bus yang dimaksud, tapi Muna tidak juga menemukan kakak iparnya. Hingga ia teringat bus tersebut ada 2, lalu ia mencari bus yang lainnya. Akhirnya Muna berhasil menemukan Jyoti yang pingsan di bagasi bus. Ia segera membawa Jyoti ke rumah sakit. Jyoti sadar dari pingsannya dan mengucapkan terima kasih serta meminta maaf pada Muna atas apa yang sudah ia lakukan kepada Muna akibat salah paham. Singkat cerita, kemudian Pallavi dan Muna pun menikah dihadiri semua keluarga mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film ini. Ketulusan hati Muna dalam melindungi kakak iparnya patut diacungi jempol ya sahabat. Semoga kalian semua terhibur setelah menyimak video ini. Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain. Dan ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di alur cerita film yang lainnya ya. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.